Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, khususnya Majlis Ta'lim Jannatul Ma'wa rahimakumullah jami'an. Ramadan semakin dekat. Ya, tak terasa malam ini sudah malam 25 Rajab 1442 Hijriah, yang menandakan Ramadan tinggal 35 hari. Di depan kita ada bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, selain amal-amal kebajikan lain. Tapi puasa beliau lebih banyak lagi. Dan tatkala beliau ditanya tentang kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, maka jawaban beliau, bulan Sya'ban itu syahrul ghaflah, bulan yang dilalaikan. Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Ini bulan banyak dilalaikan, banyak diabaikan fadilahnya, keutamaannya. Baina Rajab wa Ramadan, yang lokasinya kecepit di antara bulan Rajab, yaitu bulan haram, dan di antara bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran Karim. Sehingga terkadang orang lalai dan beribadah di waktu-waktu lengahnya manusia memiliki fadilah yang lebih utama lagi. Turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil Alamin. Kata Nabi SAW, di bulan itu amalan manusia diangkat kepada Allah, kepada Rabbul Alamin. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Maka Rasul SAW memperbanyak puasa. Dan kita tahu temannya puasa itu adalah Al-Quran Karim. Bagaimana beliau alaihissalam mengatakan, As-siyamu wal Quran. Puasa dan Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang biasa berpuasa dan banyak membaca Al-Quran Karim. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini tentang Al-Quran yang diabaikan. Mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Atau teman-teman nih jamaah kajian bikin sosial eksperimen. Sekarang kan sangat mudah sekali ya bikin angket digital. Ada di Telegram, atau kita bisa bikin di Google Form, atau di berbagai macam media. Kita kirim ke kawan-kawan kita. Coba bikin 5 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, kapan terakhir engkau membaca Al-Quran? Membuka mushaf, bukan membaca, membuka mushaf. Yang kedua, apakah hafalan Quranmu bertambah? Yang ketiga, tanyakan umpamanya, apakah engkau membaca Al-Quran
dengan terjemahnya. Yang keempat, apakah engkau berobat dengan Al-Quran Karim? Yang kelima, apakah akhlakmu sesuai dengan Al-Quran? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa membangkitkan semangat kita untuk mengevaluasi diri kita ini. Kita tuh kadang-kala merasa udah baik, merasa udah benar. Kalau kita melihat orang yang rajin membaca Al-Quran, kita katakan fanatik. Subhanallah. Sebenarnya bagaimana sih sikap kita sama Al-Quran ini? Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai cahaya yang tidak padam pelita. Sebagai jalan yang tidak tersesat siapa yang menitinya. Allah kasih jalan sama kita. Kalau kita melewatin jalan ini, yakin gak akan tersesat. Al-Quran sebagai bahan bakar keimanan. Iman itu naik dan turun. Dan yang menjadikan dia naik, bahan bakarnya adalah Al-Quran. Motor amal kebajikan yang menggerakkan seorang untuk beramal. Coba engkau lihat. Orang-orang yang rajin membaca Al-Quran Al-Karim dan memahami. Dia akan termotivasi untuk banyak beramal soleh. Sumber ilmu. Berapa banyak kitab yang sudah engkau selesaikan? Berapa banyak tulisan yang sudah engkau baca? Tapi berapa ilmu yang kau dapat? Sedangkan sumber ilmu engkau tinggal. Al-Quran adalah lautan yang tidak bertepian. Obat untuk segala penyakit. Tali Allah yang kuat. Pelajaran yang bijaksana. Al-Quran adalah kebenaran. Dan bukan main-main. Bukan gurauan. Bukan candaan Al-Quran. Diturunkan dengan kebenaran dan membawa kebenaran. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang berhukum dengannya, niscaya dia akan berlaku adil. Dan orang-orang akan merasakan. Barang siapa menyeru kepadanya, sejatinya dia menyeru kepada jalan yang lurus. Dengannya Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan gubernur Makkah di Usfan, di luar kota Makkah. Lalu Umar bertanya, Umar khalifahnya. Umar bertanya kepada gubernurnya ini, siapa yang engkau tinggalkan untuk ngurusin penduduk Makkah? Qala maulan min mawalina. Dia maula. Maula itu bisa mantan budak yang dibebaskan. Mantan budak yang dibebaskan dari budak-budak kami. Lalu Umar bertanya, tarakta ala ahli wadi maula? Engkau jadikan penggantimu itu maula? Mantan budak tadi. Padahal kita tahu bangsa Arab ini termasuk bangsa yang sangat fanatik terhadap nasab mereka. Sehingga Umar heran, di mana kau tinggalkan orang itu? Maka kata Ibn Abi Aufa, anak Pak lupa senam, insyaAllah Ibn Abi Aufa, dia mengatakan, akinnahu ya Amirul Mu'minin. Namanya Ibn Abi Abza. Walakinnahu hafidun li kitabillah, au qari'un li kitabillah, alimun bil fara'i. Tapi orang itu, hai Amirul Mu'minin, dia itu hafal Al-Quran. Dan dia berilmu tentang urusan faraid. Urusan ilmu waris. Ilmu yang tidak dikuasain kecuali oleh orang-orang spesial. Kata Umar bin Khattab, sadaqa Rasulullah SAW.
Benar yang dikatakan Nabi SAW. Beliau mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat orang-orang dengan Al-Quranul Karim dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran menjadi standar mulianya manusia dan hinanya manusia. Kalau kita melihat ada orang-orang yang mulia tanpa Al-Quranul Karim, kadangkala kemuliaan dan kehormatan itu semu. Kadangkala dia dimuliakan orang karena uangnya, dimuliakan orang karena jabatannya. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Tatkala hartanya berkurang, tatkala pensiun dari jabatannya, orang-orang akan meninggalkan dia. Ahibati fillah, kenapa Allah turunkan Al-Quran Karim? Apakah untuk menyusahkan kita? Tidak. Jadi kalau kali kita sampaikan beberapa kemuliaan Al-Quran Karim, sejatinya Al-Quran itu diturunkan untuk menciptakan kebahagiaan buat diri secara personal. Agar engkau harmonis secara rumah tangga. Agar engkau hidup rukun secara masyarakat. Dan agar negerimu makmur secara negara. Allah berfirman di surat Thaha ayat 1-4. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Subhanallah. Untuk kebahagiaan manusia, Al-Quran diturunkan. Bukan untuk menyusahkan diri. Al-Quran bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangan manusia. Sehingga kondisinya sesuai dengan pengarangnya. Yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan serta banyak salah dan lupa. Tapi Al-Quran ini tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh siapa? Oleh yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Itu Quran. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang mengabaikan Al-Quranul Karim. Ahibati fillah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran yaum al-qiyamah. Ini orang yang peduli sama Al-Quran, yang suka membaca, menghafal Al-Quran, akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti, Iqra warqa fid darajat warattil kama kunta turattil fid dunya. Dikatakan kepada dia, bacalah engkau. Warqa fid darajat. Lalu naiklah engkau ke derajat-derajat di surga itu. Bacalah secara tartil. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana engkau dahulu membaca secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya derajatmu itu akan berada di akhir ayat yang engkau
Subhanallah. Ya. Itulah Al-Quran Karim. Yang diturunkan untuk menjadi sumber kebahagiaanmu di dunia. Secara personal, pribadi. Nggak usah ngomongin orang. Ngomongin kita sendiri. Ketika engkau berkeluarga, Al-Quran akan datang membawakan kegembiraan kepada. Ketika engkau hidup bermasyarakat, engkau bergaul, engkau berdagang, engkau bermuamalat, atau engkau berada di dalam pemerintahan pun, Al-Quran akan menjadi sumber kebahagiaan. Yang baca Quran, kita ini kadang-kadang baca WA. Mungkin kalau baca grup-grup itu bisa berjam-jam. Kita chat sama kawan-kawan kita. Atau kita baca berita. Pertanyaannya, antum dapat apa? Sedangkan orang yang membaca Al-Quranul Karim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'ah harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu dari kitab Allah, dari Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Tidak seperti Injil yang sudah dikurangin dan ditambahin. Tidak seperti Taurat yang mengalami penyimpangan dan perubahan. Al-Quran ini seperti yang Allah turunkan. Allah jaganya Al-Quran. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka dia akan dapat satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alif harf. Tapi alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Maka barang siapa yang membaca alif lam mim, dia nggak tahu artinya. Memang para ulama mengatakan hanya Allah yang tahu artinya. Ada tafsir lainnya. Kata yang jelas, hanya Allah yang tahu. Membaca itu dapat 30 kebaikan. Subhanallah. Terus kita nggak baca. Antum nggak menyempatkan waktu duduk untuk membacanya. Benar-benar kita ini orang yang zuhud kebaikan. Yang merasa sudah soleh. Sudah terlalu banyak ketaatan-ketaatan. Uqbah bin Amir, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, "Kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffah. Faqala, ayyukum yuhibbu an yaghdu ila Buthan?" Kata Uqbah bin Amir, suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam keluar menjumpai kami, sedangkan kami itu berada di Suffah. Suffah itu bagian belakang Masjid Nabawi yang ada atapnya yang digunakan sebagai tempat tinggalnya sahabat-sahabat yang nggak punya rumah. Di sana mereka tinggal. Lalu ketika Nabi menjumpai kita, Nabi berkata kepada kita, siapa yang ingin tiap hari, ayyukum yuhibbu an yaghdu, tiap hari berangkat ke Buthan atau Al-Aqiq. Berangkat ke Buthan atau Aqiq ini, Buthan ini nama pasar hewan kira-kira di kota Madinah. Jadi pasar onta, pasar kambing, sapi, itu dekat dengan kota Madinah. Siapa yang ingin berangkat di pagi hari menuju ke Buthan atau ke Aqiq ini, fayati kulla yawmin binaqataini kaumawaini. Kemudian dia datang membawa pulang dari pasar itu, bawa 2 ekor onta yang besar, yang punuknya itu tinggi sekali. Zahrawaini, Masya Allah. Dikatakan Zahrawaini,
yang enak dilihat, bagus ontanya nih. Saya khuduhuma, lalu dia bawa 2 ekor onta ini. Fi ghairi ismin wala qat'i rahim. Dia membawa onta itu bukan dengan dosa, tidak dengan mencuri, tidak dengan merampok, atau memutuskan silaturahim. Enggak. Qulna, maka kata para sahabat, kulluna ya Rasulullah. Iya, ini orang-orang sahabat Sufa ini tadi nggak punya rumah. Kalau ditawarin 2 onta besar, tiap hari apalagi, itu jadi keuntungan dia. Siapa yang nggak mau? Maka Uqbah bin Amir mengatakan, ya tentunya kita semua ya Rasulullah ingin itu. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, fala ayyardu ahadukum, di mana kalian, salah seorang di antara kalian itu, afala yaghdu ahadukum, afala yaghdu, apakah tidak pergi salah seorang di antara kalian ilal masjid, menuju ke masjid, faya'lam, lalu dia belajar, au yaqra ayataini, atau dia membaca 2 ayat min kitabillah, dari kitab Allah azza wa jalla, khairun lahu, itu lebih baik min naqatain, 2 ayat itu lebih baik daripada 2 onta. Wa salat khairun lahu min salat, 3 ayat lebih baik dari 3 ekor onta. Ya Allah jemaah. Ana ini ternak kambing. Ana itu seneng banget ya kalau habis beli kambing harganya murah-murah ya, kalau kita jual dapat untung ya. Ini gratis, onta bukan kambing. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta. Yang kalau ontanya seperti yang disebutkan Nabi SAW mungkin harganya 50 juta. Kalau baca 1 ayat lebih baik dari 1 ekor onta. 2 ayat lebih baik dari 2 ekor onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor onta. Wa arba'un khairun lahu min arba'. Dan 4 ayat lebih baik dari 4 ekor onta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Sesuai dengan jumlah ayatmu, maka lebih baik pahala yang kau dapatkan daripada onta-onta. Sesuai dengan jumlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa nggak tertarik antum untuk memperbanyak tabungan onta? Afwan, bukan onta, lebih baik. Aibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang bulan Ramadan, di mana kita melihat banyak orang yang berlomba-lomba untuk kembali membaca Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, petunjuk bagi umat. Wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga orang yang membaca Al-Quran, dia tahu, oh ternyata salah yang anak kerjain ya. Oh ternyata ini haram. Oh ternyata ini menyakitin orang. Ternyata ini nggak boleh. Ternyata ini yang seharusnya dilakukan. Dari mana anak dapat penjelasan itu? Al-Quran Al-Karim. Ahibati fillah. Segala kekacauan. Ingat, segala kekacauan, kegalauan yang terjadi di diri kita atau di rumah tangga kita atau di masyarakat kita atau di bangsa dan negeri kita, ketahuilah bahwa salah satu faktor terbesarnya karena mereka mengabaikan Quran. Mungkin engkau nggak percaya, tapi itulah Al-Quran yang Allah turunkan selama
23 tahun kepada bangsa Arab yang dahulunya mereka mengagungkan patung-patung, batu-batu, pohon disembah sama mereka. Yang dahulunya yang kuat memakan yang lemah. Bayi-bayi wanita dikubur hidup-hidup. Pencurian, perampokan, perzinaan, homer, segala bentuk kerusakan terjadi. Setelah turunnya Al-Quranul Karim dalam proses yang tidak panjang. Negeri kita sudah merdeka 76 tahun. Iya, 76. Nah, dalam kurun waktu 23 tahun, itu Jazirah Arab berubah menjadi negeri yang makmur, aman, sentosa. Nggak lama aja. Kenapa? Karena mereka mengikuti petunjuk Al-Quran. Ahibati fillah. Di surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadukan kondisi kaumnya. Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Kata Allah. Nah, tafadhal. فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Allahu Akbar. Itu aduan Rasul dahulu. Bagaimana kondisi orang-orang musyrikin? Orang-orang Arab tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quranul Karim yang diturunkan sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, beliau lebih sering alaihi salatu wassalam membacakan ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan firman Allah. Sedangkan sekarang kita melihat banyak orang ceramah lebih sering ngomongnya, lebih banyak ngomongnya daripada membacakan omongan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang itu takut kalau mendengarkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Dapat petunjuk mereka. Kenapa ada usaha yang masif dari musuh-musuh Islam sejak zaman jahiliyah dulu, agar orang jauh dari Al-Quranul Karim. Mereka menyibukkan diri dengan hiburan, dengan liburan, dengan berbagai macam entertainment. Quran ditinggalin. Lihat acara televisi. Dari pagi sampai jam 10 malam. Anggap dari jam 5 sampai jam 10 malam. Engkau lihat. Di acara televisi gitu. Berapa kali tampilkan Al-Quran Karim? Berapa persen? Nggak banyak. Bahkan sebagian tidak menampilkan. Padahal kita mayoritas Muslim. Nah, konsumen yang nonton itu Muslim apa non-Muslim? Muslim. Terus kenapa kok nggak dikasih Al-Quran? Ahibati fillah. Para orientalis. Yang mereka terus mengkaji, mempelajari, meneliti bagaimana melemahkan umat Islam. Bagaimana mereka dapat menguasai umat Islam. Maka kata mereka, bukalah jilbabnya perempuan muslimah. Jilbabnya dibuka. Kemudian tutupkan dengannya Al-Quranul Karim. Selesai. Fitnah wanita dan petunjuknya ditinggalkan. Jamaah rahmakumullah. Bagaimana kondisi orang-orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim?
Maka mereka bertingkat-tingkat. Kajian ini untuk membahas kita ini berada di tingkatan mana sih sebenarnya. Ada yang paling rendah, ada yang sampai paling tinggi. Yang paling rendah, orang meninggalkan Al-Quranul Karim dengan tidak membacanya. Ya baca. Maka tadi kalau ditanya, bikin sosial eksperimen, kapan terakhir engkau baca Al-Quranul Karim? Mungkin dia lupa. Padahal secara sarana dan teknologi manusia telah dimudahkan di mana Al-Quran itu berada di tangan dia, berada di kantong dia, kemanapun dia pergi, di dalam gadget dia ada Al-Quranul Karim bersama tafsirnya, bukan satu tafsir, berbagai macam tafsir. Artinya, mau cari bahasa Indonesia, mau cari bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Jepang. Subhanallah. Sudah Allah mudahkan. Tapi tidak membaca. Padahal membaca Al-Quranul Karim itu tidak dapat pahala. Selain dapat petunjuk, dapat pahala. Nggak tahu artinya dapat pahala. Satu ayat lebih baik dari satu ekor onta. Kalau dikatakan nggak punya waktu, benar nggak punya waktu. Atau engkau dilalaikan sama setan dan nafsumu. Bukan nggak punya waktu. Tapi tidak mau. Jamaah rahimakumullah. Saatnya kita mengkhususkan waktu kita. Membuat perjanjian dengan diri kita. Komitmen. Setiap hari membaca Al-Quran. Berapa maksimal itu dalam berapa hari kita menghatamkan Al-Quran Karim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As. Radiyallahu anhuma. Kata dia, ankahani abi imra'atan zata hasabin. Aku dinikahkan oleh ayahku dengan seorang wanita anak bangsawan. Fakana yata'ahad kannatahu. Bapakku itu selalu perhatian sama menantunya ini. Karena ini bukan anak biasa loh menantunya ini. Ini anak bangsawan. Artinya ada keluarga-keluarga yang Masya Allah gitu. Maka bapakku itu selalu perhatian sama dia. Fayas'aluha an ba'lih. Ditanya tentang kondisi suaminya. Karena bapaknya takut. Nanti kan nggak enak kalau ternyata anaknya itu nggak peduli sama menantunya ini. Gimana orang tuanya kalau tahu itu? Fatakul, kalau ditanya, jawaban istriku itu, ni'mar rajul min rajul. Ya Allah, dia orang yang paling baik. Yang pernah dikenal, laki-laki yang Masya Allah. Lam yata' lana firashan, walam yufattish lana kanafan, mundu atayna. Dia nggak pernah mendatangi ranjangnya. Dan dia tidak pernah memperhatikan barang dia. yakni istrinya nih, sejak aku bersama dia. Jadi nggak digahulin istrinya. Falamma tala dzalika alaihi. Ketika dilihat anaknya ini ternyata tidak menggauli istrinya. Sibuk sholat malam. Sibuk puasa sunnah. Sibuk baca Quran. Bapaknya nggak kuat nih. Karena Abdullah bin Amr bin As ini lebih alim dari bapaknya. Sang bapak nggak nyaman ngasih tahu anaknya. Anaknya Masya Allah. Maka bapaknya curhat kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ilqani bihi. Aku ingin jumpa sama Abdullah ini. Laqitu Pak. Lalu aku jumpai Nabi, katanya Abdullah bin Amr. Beliau bertanya kepadaku, kaifa tasum? Bagaimana puasamu? Qala kulli yawm. Tiap hari puasa. Tiap hari. Ini kemanten baru tiap hari puasa. Qala wa kaifa takhtim? Bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Kulla laylah. Tiap malam hatam Quran. Hatam Qurannya dalam kondisi sholat loh. Bukan baca. Sholat
sampai khatam. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, sum fi kulli syahrin salasa. Udah engkau puasa tiap bulan 3 hari aja. Wa qara'il Qur'an fi kulli syahr. Dan hatamkan Quran tiap bulan. Berarti one day, one juz. Disuruh puasa 3 hari dalam sebulan. Dan menghatamkan Quran one day, one juz. Tiap bulan. Qala qultu utiku akthar min dzalika ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Maka Nabi SAW mengatakan, sum salasata ayyamin fil Jum'ah. Engkau puasalah 3 hari tiap Jumat. Bukan tiap minggu. Kalau lihat bahasa Nabi SAW, nggak ada tiap minggu. Yang ada tiap Jumat. Karena hari raya umat Islam itu Jumat. Jadi hitungan harinya Jumat. Puasalah 3 hari dalam sejumat. Qultu utiku aktsar min dzalik, kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu. Lalu beliau mengatakan, aftir yaumain wa sum yauman. Udah, kalau gitu engkau berbuka 2 hari, puasa 1 hari. 2 hari berbuka, puasa 1 hari. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Qala sum afdal sum. Kalau engkau memang merasa mampu, maka puasalah puasa yang terbaik. Puasanya siapa? Sauma Daud. Siyama yaumin wa iftara yaumin. Nabi Daud itu puasa sehari, berbuka sehari. Waqra fi kulli sab'i layalin marrat. Dan engkau baca Quran, hatam 7 hari sekali. 7 malam sekali. Seperti itu ya. Ini sahabat yang mau menghatamkan tiap hari, yang mau puasa tiap hari, dikasih arahan. Islam itu agama yang memudahkan. Nabi mengingatkan, istrimu punya hak, tubuhmu punya hak. Maka berikan hak itu kepada setiap pemiliknya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari sinilah dinukil dari sebagian salafus saleh bahwasanya Al-Imam An-Nawawi beliau menyebutkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu yang kuat-kuat, mereka banyak menghatamkan Quran tiap 7 malam. Sebagian tiap bulan. Sebagian tiap 2 bulan. Ada yang lebih dari itu. Tapi artinya dia nggak pernah berpisah dari Al-Quran. Al-Imam Ahmad membenci, nggak suka beliau, orang yang telat hatam Quran kurang dari 40 hari. Bukan lebih dari 40 hari. Beliau nggak menyukai orang yang hatam Quran lebih dari 40 hari. Seharusnya paling nggak 40 hari itu batasannya. Batasannya kalau bisa kita menghatamkan Quran tiap 40 hari. Kalau bisa tiap bulan, seperti yang di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, maka itu lebih mulia. Jadi paling enggak sebulan sekali kita hatam Quran. Allahumma lakal hamdu. Allahumma gfir lana dzunubana. Baik. Itu yang pertama. Ada orang yang mengabaikan Al-Quran dengan tidak membaca. Yang kedua, mengabaikan Al-Quran dengan tidak mendengarkannya. Dulu kalau mau dengar Quran, kita tuh harus datang ke orang yang baca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala beliau minta kepada para sahabat agar mereka membacakan Al-Quran. Nabi mau dengar. Nabi biasa baca. Tapi Nabi mau dengar. Bahkan suatu hari beliau mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, Iqra' alayya, bacakan kepada aku. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, Ya Rasulullah, a'aqra'u alayka wa alayka unzil. Bagaimana aku membacakan Quran kepadamu, sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar dari orang lain.
Maka akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca sampai ke baca surat An-Nisa sampai ayat 41 kalau nggak salah. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ketika membaca ayat itu, Rasulullah SAW mengatakan hasbuk, cukup sudah. Jadi dibacakan 41 ayat. Ketika beliau mengatakan cukup, Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud melihat. Ternyata air mata Nabi telah menetes di pipinya. Alaihi salatu wassalam. Itu mendengarkan Al-Quran. Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Al-A'raf ayat 204. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Subhanallah. Nah, kalau dibacakan Quran tuh dengerin, perhatikan agar dapat rahmat. Orang-orang musyrikin berusaha untuk menghalangi manusia mendengarkan Al-Quran. Bukan membaca, mendengarkan Al-Quran Karim. Apa kata mereka? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Orang-orang kafir mengatakan, jangan dengerin Quran. وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Udah, kalau ada orang baca Quran, lakukan hal-hal yang membuat orang nggak dengerin Quran. Agar orang terhindar dari Al-Quran kali. Mereka teriak-teriak, mereka mungkin bernyanyi. Bagaimana orang ini tidak mendengar Al-Quran? Kenapa? Kalau dengerin Quran, kata Allah dapat rahmat. Dapat rahmat. Mereka nggak mau itu. Berapa banyak orang-orang yang setelah mendengarkan Al-Quran dapat hidayah, masuk Islam. Ahibati fillah, yang suka dengerin musik. Dapat apa engkau ketika mendengarkan musik? Dapat pahala? Imanmu bertambah? Atau engkau ingin dengerin musik lagi? Ya, sedih hati ini jamaah. Kadang-kala anak kalau masuk ke YouTube itu ada musik yang paling teratas gitu ya. Penontonnya itu puluhan sampai ratusan juta pendengar. Subhanallah. Tapi Al-Quranul Karim, berapa penontonnya? Berapa yang mendengarkan? Engkau termasuk yang mana? Ini terjadi. Manusia benar-benar mengabaikan Al-Quranul Karim. Bahkan kalau ada orang tidak mendengarkan musik, ada yang mengatakan, oh fanatik. Subhanallah, kita itu lebih sering nyalahkan orang lain daripada nyalahkan diri sendiri. Karena kita nggak punya standar penilaian yang benar. Hari ini kita belajar standar penilaian. Membaca Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran. Yang akan mendapatkan rahmat. Sedangkan mendengarkan musik. Yang ada melemahkan iman. Bahkan bagaimana ucapan sebagian salafus salih Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Al-ghina ruqyatuz zina. Lagu-lagu itu adalah mantra-mantra yang mengantarkan kepada perzina. Lihat kafe-kafe yang remang-remang. Apakah disetel Al-Quran di sana? Tidak. Apa yang diperdengarkan kepada mereka? Musik-musik. Ahibati fillah, dengerin Quran. Kalau engkau nggak bisa baca Quran, Ustaz, Anda nggak lancar baca Quran, belajar baca.